Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang diagonalisasi matriks. Perkenalkan, nama saya Irma Amelia Putri. Nama saya Anissa Dwi Afriyanti. Nama saya Dani Chandra. Menjelaskan tentang diagonalisasi. Pada bagian ini, kita akan mengkombinasikan persamaan nilai eigen untuk beberapa vektor eigen yang berlainan ke dalam persamaan matriks yang tunggal. Pandang matriks A berukuran n kali n dengan vektor-vektor eigen yang bebas linear, U1, U2, sampai dengan UK yang bersesuaian dengan nilai-nilai eigen, lambda 1, lambda 2, sampai lambda k. Sebagai akibatnya, maka AU1 sama dengan lambda 1 U1, AU2 sama dengan lambda 2 U2, hingga AUK sama dengan lambda K UK, atau AUR sama dengan lambda R UR dengan R sama dengan 1, 2, hingga K. Itulah persamaan 1. Kemudian, vektor-vektor UI dapat dikelompokkan menjadi bentuk matriks N kali K yang ditulis sebagai matriks partisi. P sama dengan U1, U2, hingga UK. Dengan UI adalah kolom ke I dari P. Selanjutnya, persamaan 1 dapat ditulis menjadi bentuk AP sama dengan AU1, AU2, hingga AUK. Sama dengan U1, U2, UK dikali D. Dengan D adalah matriks diagonal K dikali K dengan unsur-unsurnya lambda 1, lambda 2, hingga lambda K. Jadi kita dapatkan AP sama dengan PD atau PD sama dengan AP, persamaan 2. Bentuk ini merupakan bentuk yang ringkas dari persamaan nilai eigen untuk K vektor eigen. Sekarang kita misalkan matriks A yang berukuran n kali n mempunyai n vektor eigen sehingga K sama dengan n. Akibatnya, matriks P menjadi berukuran n kali n dengan kolom-kolomnya vektor-vektor eigen yang bebas linear, dan P tentunya invertible. Selanjutnya, dengan mengalihkan persamaan 2 oleh P inverse, dari sebelah kiri kita dapatkan D sama dengan P inverse AP, persamaan 3. Dengan demikian, jika suatu matriks A yang berukuran n kali n mempunyai n vektor eigen yang bebas linear, maka terdapat matriks P yang invertible dan matriks diagonal D, sehingga D dapat difaktorkan dalam bentuk persamaan 3. Keadaan inilah yang dinamakan A dapat didiagonalkan. Selanjutnya, definisi yang pertama, suatu matriks persegi atau matriks bujur sangkar A dinamakan dapat didiagonalkan atau dapat didiagonalisasi jika ada suatu matriks P yang invertible sedemikian rupa sehingga P inverse AP adalah suatu matriks diagonal. Matriks P dikatakan mendiagonalkan A, matriks A. Dari penjelasan dan definisi di atas, jelaskan bahwa masalah diagonalisasi dari suatu vektor A yang berukuran n kali n adalah ekuivalen. Berikut adalah tahapan-tahapan untuk mendiagonalkan matriks yang berukuran n kali n. Tahap yang pertama, carilah n vektor eigen yang bebas linear dari matriks A yang berukuran n kali n. Misalnya P1, P2, hingga Pn. Tahap kedua, bentuklah matriks P yang mempunyai P1, P2, hingga Pn sebagai vektor-vektor kolomnya. Tahap ketiga, matriks D sama dengan P inverse AP adalah matriks diagonal dengan lambda 1, lambda 2, hingga lambda n sebagai unsur-unsur diagonal yang berurutannya. Dan lambda I adalah nilai-nilai eigen yang bersesuaian dengan PI untuk I adalah 1, 2, 3, hingga n. Baiklah, ini contoh yang pertama. Diketahui matriks A 1, 0, 6, min 1. Carilah A, matriks P yang mendiagonalisasi A, dan B, matriks diagonal D sama dengan P inverse AP. Cara penyelesaiannya, yang pertama, persamaan karakteristik matriks A. Determinan dari lambda I dikurang A sama dengan 0. Lalu, determinan matriks lambda dikurang 1, 0, min 6, lambda tambah 1, sama dengan 0. Maka dapat faktor-faktornya, lambda kurang 1
dikali lambda tambah 1 sama dengan 0. Setelah itu, lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan min 1. Nilai-nilai eigen A. Untuk lambda 1 sama dengan 1, sistem persamaan linear homogennya lambda I dikurang A kali X sama dengan 0. Setelah itu determinan matriks 0, 0, min 6, 2 dikali matriks X1, X2 sama dengan matriks 0, 0. Maka dapat persamaannya min 6X1 ditambah 2X2 sama dengan 0. X1 sama dengan sepertiga X2. Maka diperolehlah X1 dikurang sepertiga T. X2 sama dengan T anggota dari R. X sama dengan matriks sepertiga T, 1T sama dengan sepertiga 1 dikali T. Jadi, basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda 1 sama dengan 1 adalah P1 sama dengan sepertiga 1. Untuk lambda 2 sama dengan min 1, sistem persamaan linear homogennya lambda I dikurang A dikali X sama dengan 0. Sehingga determinan matriks min 2, 0, min 6, 2 dikali matriks X1, X2 sama dengan matriks 0, 0. Sehingga diperoleh 2X1 sama dengan 0, min 6X1 sama dengan 0. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan T anggota elemen R. X sama dengan matriks 0, 1T sama dengan 0, 1 dikali T. Jadi, basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda 2 sama dengan min 1 adalah P2 sama dengan matriks 0, 1. Dengan demikian, kita dapatkan bahwa P1, P2 adalah bebas linear, sehingga P sama dengan matriks 1/3, 0, 0, 1 akan mendiagonalkan matriks A. Penyelesaian untuk yang B, mencari matriks diagonal sekaligus sebagai pemeriksaan bahwa D sama dengan P inverse AP. D sama dengan P inverse AP sama dengan 3 dikali matriks 1, 0, min 1, 1/3 dikali 1, 0, 6, min 1 dikali matriks 1/3, 0, 1, 1 sama dengan 3, 0, min 3, 1 dikali 1, 0, 6, min 1 dikali kembali 1/3, 0, 1, 1 sehingga diperoleh matriks 3, 0, min 3, 1 dikali 1/3, 0, 1, 1 dan hasilnya matriks 1, 0, 0, min 1. Jangan lupa catatannya, dalam contoh ini tidak ada urutan yang diistimewakan untuk kolom-kolom P karena unsur-unsur diagonal ke I dan D sama dengan P inverse AP adalah nilai-nilai eigen untuk vektor kolom dari matriks P. Maka dengan mengubah urutan kolom-kolom matriks P hanyalah mengubah urutan nilai-nilai eigen pada diagonal untuk D sama dengan P inverse AP. Jadi seandainya matriks P-nya ditulis seperti berikut, P sama dengan 0, 1/3, 1, 1, maka kita akan memperoleh matriks diagonal D sama dengan P inverse AP sama dengan 1, 0, min 1, 0. Teorema 1. Jika F1, F2, F3 sampai dengan Fk adalah vektor-vektor eigen dari matriks A yang bersesuaian dengan nilai-nilai eigen lambda 1, lambda 2, lambda 3 sampai dengan lambda K yang berbeda, maka F1, F2, F3 sampai dengan Fk adalah himpunan yang bebas linear. Bukti, misalkan F1, F2, F3 sampai dengan Fk adalah vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan nilai-nilai eigen yang berbeda lambda 1, lambda 2, lambda 3 sampai dengan lambda K. Untuk mendapatkan kontradiksinya, kita mengasumsikan vektor-vektor F1, F2, F3 sampai dengan Fk tak bebas linear, sehingga dapat disimpulkan bahwa F1, F2, F3 sampai dengan Fk bebas linear.
Karena berdasarkan definisi, suatu vektor eigen tentunya tidak nol, maka F1 bebas linear. Misalkan R adalah bilangan bulat terbesar, sehingga F1, F2, F3 sampai dengan Fk bebas linear. Karena kita mengasumsikan bahwa F1, F2, F3 sampai dengan Fk tak bebas linear, maka R memenuhi R lebih besar sama dengan 1, R kecil K. Lebih jauh berdasarkan definisi R, maka F1, F2, F3 sampai dengan Fk tak bebas linear. Jadi, terdapat skalar-skalar C1, C2 sampai dengan CR ditambah 1 yang tidak semuanya 0, sehingga C1, F1 ditambah C2, F2 ditambah sampai dengan CR ditambah 1, F, R ditambah 1 sama dengan 0 menjadi persamaan 1. Dengan mengalihkan kedua ruas persamaan oleh A dan dengan menggunakan A V1 sama dengan lambda 1 V1, A V2 sama dengan lambda 2 V2, A VR ditambah 1 sama dengan lambda R ditambah 1 VR ditambah 1, kita dapatkan C1 lambda 1 V1 ditambah C2 lambda 2 V2 ditambah sampai dengan CR ditambah 1 VR ditambah 1 VR ditambah 1 sama dengan 0 menjadi persamaan 2. Selanjutnya, dengan mengalihkan kedua ruas persamaan 1 dengan lambda R ditambah 1 dengan mengurangi persamaan 2 dengan persamaan yang didapatkan, maka kita akan mendapatkan C1 lambda 1 dikurang lambda R ditambah 1 V1 ditambah C2 lambda 2 dikurang lambda R ditambah 1 V2 ditambah CR lambda R dikurang lambda R ditambah 1 VR sama dengan 0. Karena V1, V2 sampai dengan VR adalah himpunan yang bebas linear, maka persamaan ini mengimplikasikan bahwa C1 lambda 1 dikurang lambda R ditambah 1 V1 sama dengan C2 lambda 2 dikurang lambda R ditambah 1 V2 sama dengan CR lambda R dikurang lambda R ditambah 1 VR sama dengan 0. Dan karena lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda R ditambah 1 masing-masing berbeda, maka kita dapatkan C1 sama dengan C2 sama dengan CR sama dengan 0 menjadi persamaan 3. Dengan mensubstitusikan nilai ini pada persamaan 1, maka akan didapatkan CR ditambah 1 VR ditambah 1 sama dengan 0. Karena vektor eigen VR ditambah 1 tidak 0, maka CR ditambah 1 sama dengan 0 menjadi persamaan 4. Persamaan 3 dan 4 kontradiksi dengan fakta bahwa C1, C2 sampai dengan CR ditambah 1 tidak semuanya 0. Teorema 2. Jika suatu matriks A berukuran n dikali n mempunyai nilai-nilai eigen yang berbeda, maka A dapat didiagonalisasi. Bukti: jika F1, F2 sampai dengan Fn adalah vektor-vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai-nilai eigen yang berbeda, lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda n, maka menurut teorema 1 haruslah F1, F2 sampai dengan Fn bebas linear. Jadi A dapat didiagonalisasi. Contoh 2. Kita perhatikan kembali matriks Q dan A. Q sama dengan 3, 2, min 1, 0. Dengan nilai-nilai eigen yang berbeda, yaitu lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan 2, sehingga Q dapat didiagonalisasi. Jadi,
D sama dengan P pangkat min 1 QP sama dengan 1002 untuk suatu matriks P yang invertible. Demikian pula A sama dengan 401 min 210 min 201 dengan nilai-nilai eigen yang berbeda, yaitu lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 2, dan lambda 3 sama dengan 3. Maka A dapat didiagonalisasi dan matriks D sama dengan P pangkat min 1 AP sama dengan 100, 020, 003 dengan matriks P invertible. Selanjutnya B. Diagonalisasi ortogonal. Bagaimana mencari suatu basis ortonormal dengan hasil kali dalam Euclid yang terdiri dari vektor-vektor eigen dari suatu matriks A yang berukuran n dikali n. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan dua masalah berikut yang ekuivalen. Yang pertama, masalah vektor eigen ortonormal. Jika diketahui suatu matriks A yang berukuran n kali n, apakah ada suatu basis ortonormal untuk R pangkat n dengan hasil kali dalam Euclid yang terdiri dari vektor-vektor eigen dari matriks A? Yang kedua, masalah diagonalisasi ortogonal. Jika diketahui suatu matriks A yang berukuran n dikali n, apakah ada suatu matriks diagonal P sedemikian sehingga matriks D sama dengan P pangkat min 1 AP sama dengan P pangkat T AP adalah matriks diagonal? Definisi 2. Matriks A yang berukuran n kali n dapat dinamakan didiagonalisasi secara ortogonal jika terdapat matriks P yang ortogonal dan matriks P dikatakan mendiagonalisasi A secara ortogonal. Dari definisi dan dua permasalahan yang ada, dua pelajaran yang perlu mendapat perhatian kita yaitu: yang pertama, matriks manakah yang dapat didiagonalisasi secara ortogonal? Yang kedua, bagaimana kita mencari suatu matriks ortogonal untuk melakukan diagonalisasi? Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tentunya tidak ada harapan lagi bagi kita untuk mendiagonalisasi suatu matriks A kecuali jika matriks A adalah matriks simetris, yaitu A sama dengan A pangkat T. Untuk melihat mengapa hal tersebut demikian adanya, misalkan P pangkat T AP sama dengan D menjadi persamaan 1, dengan P adalah matriks ortogonal dan D adalah matriks diagonal. Karena P ortogonal, maka P pangkat T P sama dengan P pangkat T P sama dengan I. Sehingga persamaan 1 bisa kita tulis dalam bentuk A sama dengan P D P pangkat T menjadi persamaan 2. Karena D matriks diagonal, maka D sama dengan D pangkat D. Sehingga dengan mentranspos kedua ruas dari persamaan 2 didapatkan A pangkat T sama dengan P D P pangkat T sama dengan P pangkat T pangkat T D pangkat T P pangkat T sama dengan PD P pangkat T sama dengan A. Sehingga A pastilah merupakan matriks simetris. Selanjutnya yaitu teorema 3. Jika A adalah suatu matriks n kali n, maka pernyataan berikut adalah ekuivalen. Yang A dapat didiagonalisasi secara ortogonal. B. A merupakan suatu himpunan n vektor eigen yang ortonormal. Yang C. A adalah matriks simetrik. Bukti A ekuivalen B. Karena A dapat didiagonalisasi, maka terdapat matriks yang ortogonal. Sedemikian hingga P pangkat min 1 AP adalah matriks diagonal. Seperti telah diperlihatkan,
pada bahasan yang lalu bahwa n vektor kolom dari P adalah vektor-vektor eigen dari A. Karena P ortogonal, maka vektor-vektor kolom ini ortonormal, sehingga A mempunyai n vektor eigen yang ortonormal. Kemudian B ekuivalen A. Misalkan A mempunyai himpunan n vektor eigen yang ortonormal. Seperti telah diperlihatkan bahwa untuk P dengan vektor-vektor eigen ini sebagai kolom-kolomnya akan didiagonalisasi A. Karena vektor-vektor eigen ini ortonormal, maka P ortogonal sehingga akan mendiagonalisasi A secara ortogonal. A ekuivalen C. Pada pembuktian A ekuivalen B, kita telah memperlihatkan bahwa suatu matriks A berukuran n kali n dapat didiagonalisasi oleh matriks P yang berukuran n kali n secara ortogonal, yang kolom-kolomnya membentuk himpunan ortonormal dari vektor-vektor eigen matriks A. Selanjutnya, misalkan O matriks diagonal, maka D sama dengan P pangkat min 1 AP, jadi A sama dengan P dP min 1, atau karena P ortogonal, maka A sama dengan P dP pangkat T. Dengan demikian, A pangkat T sama dengan P dP pangkat T sama dengan P D pangkat T, P pangkat T sama dengan P dP T sama dengan A, yang menunjukkan bahwa matriks A adalah matriks simetris. Selanjutnya teorema 4. Jika A adalah suatu matriks simetris, maka vektor-vektor eigen dari ruang eigen yang berbeda akan ortogonal. Bukti. Misal lambda 1 sama dengan lambda 2 adalah nilai-nilai eigen yang berbeda dari matriks simetris A yang berukuran n kali n, dan misalkan x1 dan x2 adalah vektor-vektor eigen yang bersesuaian berurut dengan lambda 1 dan lambda 2. Karena x1 dan x2 merupakan vektor-vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda 1 dan lambda 2, maka tentunya untuk matriks A berlaku A x1 sama dengan lambda 1 x1, A x2 sama dengan lambda 2 x2. Dari persamaan tersebut diperoleh A x1 pangkat T sama dengan lambda 1 x1 pangkat T, sehingga menjadi x T1 AX2 sama dengan lambda 1 x T1 X2. Kedua ruas dikalikan dengan X2, yaitu teorema 4. Sebagai implikasi dari teorema 4 ini, maka kita dapatkan prosedur berikut untuk mendiagonalisasi suatu matriks simetris secara ortogonal. Tahap 1. Carilah suatu basis untuk setiap ruang eigen dari matriks A. Tahap 2. Terapkan proses Gram-Schmidt pada setiap basis-basis ini untuk mendapatkan suatu basis ortonormal untuk setiap ruang eigen. Tahap 3. Bentuklah matriks P yang kolom-kolomnya adalah vektor-vektor basis yang disusun pada tahap 2, dan matriks inilah yang mendiagonalisasi A secara ortogonal. Prosedur ini dan teori 4 ini memastikan bahwa vektor eigen dari ruang eigen yang berbeda adalah ortogonal. Sedangkan penerapan proses Gram-Schmidt memastikan bahwa vektor-vektor eigen yang didapatkan dalam ruang eigen yang sama adalah ortonormal. Jadi keseluruhan himpunan vektor eigen yang dapat melalui prosedur ini adalah ortonormal. Contoh 3. Diketahui matriks A sama dengan min 7, 24, 247. Carilah matriks P yang mendiagonalisasi A secara ortogonal. B. Tentukanlah matriks P pangkat min 1 AP. Penyelesaian. Persamaan karakteristik matriks A adalah determinan A min lambda 1 sama dengan 0, sehingga kita dapat di situ bahwa lambda sama dengan positif kurang positif negatif 25. Jadi nilai-nilai eigen dari matriks A adalah lambda 1 sama dengan 25 dan lambda 2 sama dengan min 25. Selanjutnya, misal X sama dengan X1, X2 adalah vektor eigen A yang bersesuaian dengan lambda jika dan hanya jika X adalah penyelesaian non-trivial dari sistem persamaan linear. Sehingga lambda A kurang lambda sama dengan 0, sehingga kita dapat min 7 min lambda
24 7 min lambda X1 X2 sama dengan 0. Contoh 3. Untuk lambda 1 sama dengan 25, maka persamaan 1 menjadi min 32 24 24 min 18 X1 X2 sama dengan 00. Sehingga kita dapat hasilnya menjadi X1 sama dengan 3/4 T, X2 sama dengan T. Jadi vektor eigen A yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 25 adalah X1 sama dengan 3/4 1. Membentuk basis untuk ruang 3 dengan menerapkan proses Gram-Schmidt akan menghasilkan vektor eigen ortonormal, yaitu V1 sama dengan X per X1 per X1 sama dengan 3/5 4/5, sebab 1 sama dengan 5/4. Untuk lambda 2 sama dengan minus 25 akan didapatkan vektor eigen yang merupakan basis untuk ruang eigen, yaitu X2 sama dengan min 4/3 1. Silakan dicoba dicari dengan cara yang sama seperti untuk lambda 1, sehingga dengan proses Gram-Schmidt dapat diubah menjadi vektor eigen yang ortonormal. Yang B, menentukan matriks P min 1 AP sama dengan 1. Dari sini kita lihat bahwa kita bisa mendapatkan hasil menjadi vektor matriks. Matriks ini adalah matriks diagonal dengan unsur-unsur diagonal utamanya adalah nilai-nilai eigen dari matriks A. Sekian hasil dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.